Baik, ya. Kita coba sekedar review saja. Pada 2 minggu yang lalu kita sudah sampai Ashabul Kahfi ini, mereka ditidurkan dalam waktu yang lama ya. Nanti kita akan sampai berapa? 300 tahun gitu ya. Dan dia dibangunkan oleh Allah SWT. Dibangunkan oleh Allah SWT. Kemudian ketika dibangunkan ada dialog kan di antara sebenarnya dari dialog dikatakan yang pertama berkata itu adalah pemimpinnya. Itu dikolak wala qailun minkum kam labithum gitu ya. Dinanyakan, ini berkata saya sudah berapa lama kita di sini gitu ya. Kamu di sini lah, kamu di sini. Maka ada yang menjawab, ya, ada yang menjawab, ada 2 grup yang menjawab. Grup pertama mengatakan ya kira-kira 1 hari tidur ya, terbangun gitu, ada yang kata kira-kira ya sehari atau setengah hari. Lalu labitum yauman aw ba'da yaum. Jadi tidur yang panjang itu hanya terasa 1 hari atau bahkan setengah hari gitu. Jadi menarik ini ya. Kemudian ada grup lain yang lebih bijak tentunya mengatakan bahwa ya lamanya itu Allah tadi yang tahu. Ya, Allah yang tahu. Kemudian setelah mereka berdialog itu, ya tidak tahu persis mereka berapa lama mereka di situ. Kemudian kan mereka lama kan tinggal di dalam gua itu 300 tahun dan terasa lapar gitu kan setelah bangun gitu ya. Ya bayangkan tidur yang begitu lama ya, satu keajaiban gitu ya. Dan terbangun mereka terasa lapar. Nah itu kuasa Allah ya. Bagaimana selama 300 tahun mereka tidak makan dan masih bisa hidup ya. Jadi susah membayangkannya secara ilmiah, walaupun katakanlah metabolismenya sangat lambat, tapi 300 tahun bagaimana? Jadi hanya kuasa Allah. Ini sesuatu yang memang betul-betul kuasa Allah ya, makanya ya. Lalu yang itu kan menyuruh salah satu temannya, besar kemungkinan teman yang disuruh ini yang waktu mereka pergi ke gua itu kan bertemu seorang penggembala atau pemburu yang membawa anjingnya. Ya, besar kemungkinan dialah yang disuruh untuk, karena dia yang tahu wilayah sekitar situ untuk mencari makanan. Lalu dia pergilah, orang itu pergi ke kota ya, pergi ke kota. Halo. Menyembunyikan diri, takut ketahuan dengan penguasa yang mencari mereka, maka jangan cita-cita nih, bahaya kan suasananya. Lalu juga kalau nanti mereka kan masih ada rasa takut ada rasa takut Sebenarnya kan mereka waktu masuk ke gua itu karena takut, itu mereka dalam keadaan gelisah dan takut, tapi Allah kemudian berikan ketenangan kepada mereka dengan cara menidurkan mereka dalam waktu yang panjang. Kalau tidur kan semua lupa, jadi tenang jadinya ya, jadi tenang. Nah setelah saya bangun kembali, itu recall memori yang rasanya baru saja menurut mereka kan, jadi masih ada rasa takut gitu, takut ketahuan nanti, kalau ketahuan nanti mereka ditangkap gitu ya. Nah ini yang ayat-ayat yang kita bahas ya. Nah pada ayat ini kan kelanjutannya, wa kadzalika atharna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haq. Dan demikian pula kami mempertemukan. Nah ini kan di ayatnya orang ini, kemudian yang satu ini akhirnya pergi membawa uang perak ya, membawa uang perak ke pasar gitu ya, pasar, sampai di pasar dia membeli makanan, karena pesan membeli makanan, di pesan-pesan membeli makanan yang baik, azka atau amah, makanan yang kalau kita ini halalan thayyibah gitu ya, azka atau amah. Karena makanan itu di sini ada hikmah yang bagus bahwa makanan ini sangat penting karena dia mempengaruhi keadaan fisik kita ya. Jadi harus makanan yang bersih, makanan yang bermanfaat gitu ya. Nah, mereka pesan di situ, lalu dia kan pergi ya, berpergi mencari makanan itu dan bertemulah dengan ke pasar ya. Jadi membeli pasar,
lalu memilih makanan yang sesuai dengan pesanan, lalu dia mengeluarkan uang kan, uang perak itu. Nah, ketika dia mau membayar, orang yang menerima, pedagang yang tempat dia beli itu jadi kaget kan, ini kan uang apa nih, dia nggak tahu kan, ini uang perak tapi ya, tidak berlaku kan, nggak tahu dia kan. Tapi di uang itu dalam kisah dikisahkan uang itu ada biasa ada logo kan, kalau uang kita kan logonya logo apa, ya dulu kan uangnya logo Soekarno pemimpin ya, logo Soeharto, sekarang ada logo Jokowi nggak ada ya. Ini logo penguasa pada saat itu, ya mungkin logonya Daikenus gitu ya. Yang jelas uang itu mereka tidak mengenalnya, sehingga kan ribut gitu, ribut. Jadi dia bawa pedagang-pedagang yang di dekat situ jadi ikut nimbrung gitu, ikut nimbrung, lalu apa jadi cerita besar kan, jadi heboh gitu loh, jadi heboh ya, heboh. Lalu banyak juga yang mulai berpikiran yang tidak gitu kan, di antara mereka ini pasti ada harta karun nih di orang ini, ayo kita tangkap dia, kita bawa, kita paksa dia, suruh cari tempat mungkin kita bisa dapatkan harta karun. Nah, yang baik di antara mereka akhirnya udah kita bawa saja ke penguasa. Jadi jika akhirnya dikatakan nama orang ini di dalam cerita namanya Tamlika, itu dibawa ke penguasa, ya mungkin wali kota lah atau apa bupati begitu ya, tempat tersebut. Lalu dia di semacam ditanyailah, interogasi kan, karena pakaiannya juga pakaian yang pakaian lama gitu ya. Bayangkan saja dia ini menggunakan pakaian turut selama 300 tahun. Alhamdulillah pakaiannya masih bagus, tapi stylenya tentu style lama ya, style lama. Jadi banyak yang mencurigakan, uangnya juga ya. Nah, katakanlah kita kata wali kota yang tadi orang baik gitu, orang baik, dan dia akhirnya berhasil mengorek informasi kepada kata-kata Tamlika Tamlika ini. Lalu Tamlika bercerita karena nampaknya si wali kota ini mengetahui logo uang itu tuh uang zaman dulu gitu ya, zaman dulu, tapi udah lama sekali gitu. Ya tentu dia tidak ingat kan. Jadi tahunya dalam sejarah mungkin ya, tahu logo ini logo betul, logo masih kekuasaan Romawi ya. Lalu dia bercerita tentang mereka yang pergi ke gua itu, dan mereka itu ketakutan, tapi dia bisa bercerita karena si wali kota ini mengatakan bahwa tak usah takut lagi, karena sebenarnya kekuasaan sudah berganti dan sekarang ini negeri ini sudah negeri yang beriman. Orang-orang Nasrani kita tahu ya, pada setelah perubahan dari dari menyembah berhala kerajaan Romawi itu jadi negeri yang mengikuti agama Nabi Isa ya, Nasrani ya. Nasrani. Jadi dia lebih luas bercerita, dan akhirnya wali kota ini ingin pergi ke tempat orang tersebut, ke gua, dan membawa makanan-makanan ya, semua bekal-bekal kan. Dia juga pikir ini pasti orang ini lama sekali, ini ya suatu yang luar biasa kan ya. Jadi akhirnya mereka pergi. Ayat ini sebenarnya sangat ringkasan ya. Jadi pergi ke gua tersebut, tidak diceritakan apakah mereka berjumpa dengan Ashabul Kahfi, sisanya orang yang dalam, karena mereka tidak keluar di dalam gua. Apakah si wali kota ini masuk izin masuk ke dalam gua dan berjumpa dengan orang tersebut, ataukah mereka keluar di sisi gua ya, menemui orang-orang, itu tidak diceritakan. Ayat Quran juga diceritakan gitu ya. Dalam sejarah juga ada seperti itu. Lalu setelah itu ya penguasa ini pulanglah ya, dan terjadilah gempar lah, cerita menjadi cerita yang luar biasa ya kejadian ini ya. Jadi orang yang tinggal di gua dalam waktu yang lama ya. Nah, mereka juga tidak tahu ditidurkan, mereka tinggal di ruang gua itu orang yang luar biasa lama. Jadi lalu kan para Ashabul Kahfi ini kan kembali lagi dia ke gua ya, dia tidak
tidak kembali ke masyarakat, dia tetap di gua. Nah itu tidak diceritakan berapa lama mereka itu ya di dalam tafsir katakan mereka akhirnya meninggal tidak lama dari setelah ketemu itu meninggal. Nah jangan tanya lagi bagaimana menguburkannya di dalam itu. Jadi seperti itu. Nah kan orang-orang kan dikatakan sini ya kita orang-orang berisi ya banyak cerita-cerita kan, banyak misteri ya cerita dari mulut ke mulut kan. Lalu orang itu yakin bahwa ini orang-orang yang beriman sehingga akhirnya penguasa itu penguasa sudah orang yang beriman itu mendirikan tugu lah kalau kita sekarang ini. Jadi bangunan itu bangunan di atas gua yang bangunan itu digunakan untuk beribadat. Jadi kadang mungkin arah kayak gitu ya. Jadi disebutkan masjid tempat sujud ya. Jadi bukan masjid seperti kita sekarang ini ya. Jadi tempat orang datang situ dan tempat beribadat. Kalau sekarang ini yang ada seven sleeper yang ada di Jordan tersebut memang ada masjidnya ya, dibangunkan masjid gitu kan. Dan jelas masjid itu baru belakangan dibangun. Karena ada perbedaan pendapat apakah betul di Jordan tersebut, apakah di Efesus, ada beberapa gua gitu ya. Jadi itu yang terjadi ya. Kemudian ayat berikutnya ya. Sayaqulu thalathu rabbuhum kalbuhum wa yaqulu hamsatun sazihum kalbuhum rajman bil ghaib. Nah ini terjadi lagi kan karena pembicaraan ya tentang orang-orang yang di dalam gua ini, Ashabul Kahfi ini kan jadi banyak perselisihan lah, termasuk jumlahnya dari sisi jumlah. Nah ini dikatakan bahwa ada yang mengatakan sekelompok lah ya sekelompok orang wayakuluna sekelompok orang itu banyak akhirnya sini. Wayakuluna salah satu rabiuhum kalbuhum. Jadi ada 3 orang mereka itu dan yang keempatnya adalah anjingnya. Kalau ada anjing ya. Satu kelompok mengatakan demikian. Kelompok lain mengatakan wayakuluna hamsatun sadisuhum kalbuhum. Jadi rajman bil ghaib. Jadi ada yang mengatakan 5, yang ke-6 itu anjingnya. Tapi kedua kelompok ini ayat ini mengatakan rajman bil ghaib. Jadi mereka dalam keadaan sebetulnya nggak tahu gitu ghaib. Ya, mereka yang mengatakan ini itu penuh dengan hanya menduga-duga saja dan tidak ada dasar dugaannya itu. Jadi ya menduga-duga saja. Ya. Lalu ada yang mengatakan lagi wa yaquluna sab'atun wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ya. Jadi ada yang mengatakan juga di antara mereka itu jumlahnya adalah jumlah 7 orang ya, sabah ya. Dan yang ke-8-nya adalah anjingnya. Nah, jadi sedangkan yang ayat ini tidak ada rajman bil ghaib ya. Karena ada ahli tafsir mengatakan bahwa seperti Ibnu Abbas mengatakan bahwa inilah yang dimaksud jumlah orang tersebut adalah sab'ah 7. Yang ke-8 anjingnya. Ya. Nah, ini qala rabbi ya a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Nah, jadi ya sebetulnya Allah ini Tuhanku lebih mengetahui jumlahnya mereka. Ya, jadi tidak ada yang mengetahui kecuali sedikit ya, ada yang mengetahui ya. Jadi tidak banyak. Jadi halayak ramai itu hanya menduga-duga dugaan yang disebutkan ini adalah 3, 5, 7 yang mengetahui yang benar itu hanya 7. Sedikit illa qalil ya. Fala tumaru fihim illa mira'an zahira wala tastabti fihim minhum ahada. Jadi Rasulullah dicegah oleh Allah untuk membicarakan tentang berdebat tentang jumlah orang ini. Ya. Kalaupun mau itu adalah ya pembicaraan yang ngobrol-ngobrol aja lah. Jadi dengarkan saja kalau mereka orang Nasrani ya, orang-orang Nasrani bercerita atau orang ahli kitab bercerita tentang jumlah, ya dengarkan saja, tak usah dibantah ya apa-apa. Ya. Nah, kalau kita lihat jumlah ahli tafsir mengatakan 7 ya. Dan kalau kita lihat ayat sebelumnya ya, ayat ke-19 mengindikasikan itu ayat 19 ya. Ya ayat 19 ya. Si ayat ini ya.
Ayat ini kan kita udah bahas juga ya. Mengindikasikan ada satu orang berarti satu tuh ya, menanyakan ke yang lain. Terus ada satu grup, dan grup disebut qalu. Jadi mereka dalam arti lebih dari 2. Ya. Satu lagi menjawab yang mereka tidur sehari atau setengah hari saja. Itu qalu kan ada lebih dari 2 berarti. Ya, berarti minimum 3 kan? Yang sebagian lagi mengatakan bahwa ya hanya Allah lah yang tahu. Nah, itu qalu juga. Jadi minimum mereka juga 3. Jadi kalau dilihat dari ayat ke-19 ini minimum 7 orang. Ya, minimum 7 orang. Jadi yang 3 orang, yang 5 orang itu jelas salah ya. Jadi dari situ, dari ayat sebelumnya indikasi bahwa itu maksimum 7. Nah, kemudian dari ayat ke yang ini, ayat ke-22 ini mengatakan ada 3 kemungkinan itu. Ada 3, 5, 7. Maka kalau kita gabungkan dengan ini, ya sudah berarti 7. Ya, 7 orang, ya 7 orang. Sebetulnya Ashabul Kahfi ini 7 orang, 1 orang anjingnya. Ya. Jadi dari 2 ayat itu kita bisa menggabungkannya dan memastikan bahwa jumlah insya Allah 7. Ya. Lalu ayat berikutnya. Nah, ini ayat ini agak sedikit berbeda, tidak ada cerita tentang Ashabul Kahfi ya. Ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalikal ghadah illa ayyasha Allah. Wazkur rabbaka idza nasit wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Nah, ayat ini berkaitan dengan apa? Dengan janji ya. Dengan janji atau kejadian yang akan datang. Janganlah sekali-sekali kamu mengatakan tentang sesuatu. Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. Ya. Jadi karena ada ketidakpastian, jadi kita tidak boleh sebagai orang yang beriman mengatakan pasti akan melakukan sesuatu. Orang yakin betul akan terjadi sesuatu itu besok pagi atau kapanpun, waktu yang akan datang. Ya. Kecuali dengan menyebut insya Allah, insya Allah ya. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa. Jangan kalau lupa mengucapkan insya Allah, maka ya ingatlah apa pada saat itu istighfar bahwa ya sebetulnya kita lupa itu sebenarnya pekerjaan iblis ya, melupakan manusia. Lalu katakanlah ya di aqraba min hadza rasyada. Jadi mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Nah, ayat ini ada di dalam satu ada yang coba mengaitkannya dengan turunnya surah Al-Kahfi secara umum ya. Kita sudah jelas pada awal-awal membahas surah ini ya tentang dikatakan Rasulullah diminta untuk menjawab 3 pertanyaan itu termasuk Ashabul Kahfi ini. Tapi setelah saya cari Ashabun Nuzul khusus ayat ini, ya, baik Ashabun Nuzul di Wahidi maupun beberapa kitab yang lain, saya tidak temukan bahwa Ashabun Nuzul ayat ini kosong. Ya. Jadi ya kita bahas saja tentang mengaitkannya dengan itu ya, mengaitkannya dengan itu. Jadi ini adalah satu nasihat, ya, nasihat dari Allah ini. Ya. Jadi sesuatu kejadian yang akan datang ataupun segala sesuatu kejadian sebetulnya itu ada unsur ketidakpastiannya. Ya kalau saya secara umum seperti ini, ya secara umum ya hukum umum itu kejadian sesuatu itu sebab akibat. Kejadian sesuatu ada terjadi pasti ada sebabnya. Ini sudah terlalu ada hukum sebab akibat. Ya. Jadi sebabnya itu bisa disebabkan oleh sesuatu atau banyak hal gitu ya. Jadi faktornya gitu ya. Pada umumnya banyak faktor yang menentukan kejadian itu. Nah, kalau kita lihat secara umum, apalagi tentang kejadian akan datang, ya, hal-hal terkait dengan masalah sosial ya banyak faktor ya. Bukan ilmu pasti yang faktor-faktor itu sudah kita ketahui, teknologi misalnya kita bisa menentukan buat sesuatu, bukan itu maksudnya. Ya. Nah, secara umum kita ada 3 macam faktor, ya. Ada 3 macam faktor.
ada faktor yang kita ketahui dan kita dapat kontrol faktor itu. Ya. Jadi ada lagi faktor yang kita ketahui tapi tidak dapat aja di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Dan ada lagi, dan mungkin banyak, tergantung kejadiannya, banyak faktor-faktor yang tidak kita ketahui. Tidak kita ketahui. Misalnya katakanlah ya, yang katakanlah faktor yang simpel saja. Katakanlah Habib Umar, Habsyi mau ketemu Kamal di Jakarta. Janji nih, mau ketemu besok pagi kita jumpa jam 4 sore. Ya, 4 sore. Lalu Habib Umar memutuskan untuk naik mobil sendiri. Nah, dalam ini Umar memiliki memiliki faktor-faktor yang dia ketahui dan dia kontrol tentang mobilnya, dia sendiri bisa nyetir, jalan yang ditempuh, gitu kan. Jadi janji 4 sore, kemudian dia bisa kira-kira berangkatnya jam berapa, gitu ya. Nah, ada lagi tentu faktor yang sebetulnya dia tahu faktor itu tapi dia tidak bisa kontrol. Contoh misalnya kemacetan di jalan. Misal kalau katakanlah weekend itu hari Sabtu gitu atau hari Minggu, kemacetan bisa menghambat. Sehingga faktor itu bisa diketahui, ya, tapi di luar kendali. Ya, kalau sekarang itu kita bisa menggunakan katakanlah Waze atau menggunakan Google Map, map, ya, bisa tahu jalan-jalan mana saja yang dalam keadaan macet, kita tahu ya. Nah, lalu kita bisa menghindar kayak gitu. Jadi kita tahu, tapi tentu kemacetan itu di luar kontrol kita gitu. Kalau di dalam keadaan sehari-hari banyak sekali nih hal-hal yang kita ketahui tapi di luar kontrol kita. Gitu. Di luar kontrol kita. Nah, ada lagi faktor-faktor lain sebetulnya, faktor-faktor lain yang tidak diketahui, yang bisa jadi menentukan. Ya, makanya kalau kita tidak mengucapkan yakin saja, memastikan sesuatu, kita tidak tahu dalam perjalanan ya kita ada kecelakaan, ya. Ada kecelakaan, katakanlah kecelakaan yang dahsyat di depan ya, tidak dalam pertengah perjalanan, sehingga kita tidak jalan itu terblok, gitu, tidak bisa lewat, sehingga kita tidak bisa sampai ke Jakarta. Ya, Umar nggak bisa sampai ke Jakarta gara-gara ada kecelakaan. Ya, bisa jadi juga keadaan yang di luar kontrol, tidak diketahui juga, tiba-tiba katakanlah cuaca buruk, gitu ya, cuaca buruk sehingga hujan yang sangat lebat dan ada longsor, ya. Dan longsor itu menutup jalan, jadi akhirnya nggak sampai juga. Ya. Banyak hal-hal yang lain, misalnya ya, karena tanah labil kan, karena daerah misalnya Jakarta, jalan tol Bandung Jakarta itu seringkali juga tanahnya labil kan, terjadi patahan, gitu, ada depatan, terjadi gitu, jalannya rusak tiba-tiba dan tidak bisa jalan. Kan itu contoh saja, gitu. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang tidak kita ketahui, termasuk dalam perjalanan kan. Kalau kita mungkin selalu pengendara nyetir yang baik, tapi orang lain yang ada di belakang, depan, kiri kanan kita, mungkin saja ada salah satu di antara mereka yang ceroboh, ya, menimbulkan masalah buat kita, gitu kan. Nah, itu di luar kontrol kita dan tidak kita ketahui juga. Kita dalam perjalanan tidak tahu kan. Nah, jadi karena ada faktor-faktor kalau faktor-faktor yang kita ketahui tapi di luar kontrol kita bisa berdoa kepada Allah, kita bisa mengira-ngira juga dalam ilmu ekonomi di Kamal begitu ya. Banyak masalah forecast, masalah perkiraan cuaca kan. Perkiraan cuaca kan dia mengira-kirakan beberapa faktor yang ada di sini diketahui. Cuaca kan nggak ada yang bisa kontrol sebetulnya. Ada di sini semua, ada di sini, ada di sini nggak ada malah. Ya. Kecuali cuaca yang tertentu di dalam rumah kaca bisa dikontrol suhu segala macam. Di luar cuaca alam kan adanya di sini banyak sekali, di sini dan ada di sini banyak sekali faktor yang tidak diketahui. Sehingga kita hanya bisa meramal kira-kira mungkin terjadi, ya.
ada bahkan dikembangkanlah ilmu yang statistik probabilistik ya, ada peluang gitu ya. Nah, bisa jadi ramalan tersebut katakanlah yang di faktor-faktor yang diketahui di sini dengan simulasi komputer kita bisa mendapatkan suatu ramalan kejadian yang akan datang di sini. Tapi ada hal lain sebenarnya yang nggak masuk di sini karena yang di sini pun belum lengkap kan. Nah, yang di sini menentukan sehingga cuaca menjadi tidak seperti yang diramalkan, berubah lain diramalkan. Nah, seringkali apa yang diramalkan tidak tepat kan sebetulnya kan, karena memang kejadian tersebut ada faktor-faktor yang tidak diketahui. Nah, inilah pentingnya kita mengucapkan banyak kadang-kadang sehari-hari banyak faktor-faktor yang kita tidak ketahui, bahkan kejadian besok tentang diri kita sendiri. Waktu kita tidur sendiri itu, kalau kita tidur pun banyak ketidakpastian, banyak tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita, kita tidak tahu, gitu ya. Jadi ajakan atau ini nasihat sebetulnya, ya, untuk mengucapkan insya Allah ini benar-benar harus kita jalani. Gitu. Jadi kita berserah diri kepada Allah sebetulnya. Kita berserah diri kepada Allah supaya apa yang ada di sini, yang di sini kita usahakan gitu. Kalau kita memang ada faktor-faktor yang kita bisa tentukan ketika kita janji mobilnya, misalkan dalam perjalanan ke Jakarta mobil dicek dulu, segala macam oke, nampak semua oke. Ya, kita tahu ini pun, kita lihat ramalan cuaca segala macam, sudah kita kemudian bertawakal. Kita ucap insya Allah lah. Kalau mengucapkan kepada insya Allah kan sebenarnya kita bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Pada saat itu sebetulnya ada kaitannya dengan iman kita. Jadi kita yang namanya trust itu yang namanya tawakal, ini itu tawakal kepada Allah sebetulnya. Tawakal kepada Allah supaya apa yang ada di sini yang tidak kita ketahui ini mendukung yang ada di sini sehingga ini seperti yang kita inginkan. Sebenarnya kita menjanjikan sesuatu, ya kita tahu bahwa ada hal yang kita bisa kontrol, ada yang tidak, lalu kita perkirakan kira-kira seperti itu, lalu yang lainnya yang kita tahu insya Allah kita bertawakal kepada Allah sehingga kita tidak boleh memastikan sesuatu, kita ucapkan insya Allah. Jadi ini sebetulnya pelajaran daripada ayat ini ya. Jadi manfaat mengucapkan insya Allah itu ya zikir sebenarnya ya insya Allah adalah zikir kepada Allah dan kita sebetulnya bertawakal ya, itu zikir yang luar biasa sebetulnya. Yang kedua karena ini adalah perintah Allah kan, mengikuti perintahnya kan sebetulnya. Jadi ini kan bahkan itu kita jangan sekali-sekali lah ya, banyak perintah sudah sebetulnya. Jadi mengikuti perintahnya, yang jelas apa yang kita lakukan ini kalau kita mengikuti perintahnya, apa yang kita lakukan maka Allah akan memudahkan urusan kita gitu. Jadi hal-hal yang di sini yang kita ketahui nanti mendukung gitu ya. Ya Allah mudahkan urusan kita ya. Kemudian kita pun menjadi yakin bahwa sebetulnya segala sesuatu ini kan Allah yang menentukan. Ya, Allah yang menentukan, dialah yang menentukan segala sesuatu. Gitu. Ya. Jadi keyakinan itu akan mempertebal iman kita. Nampaknya sederhana insya Allah, tapi sebetulnya makna di dalamnya, makna dari kata ini sangat dalam. Gitu. Oleh karena itu jangan terlalu dipermainkan insya Allah gitu ya. Jadi insya Allah itu gunakan betul. Memang kita tuh malah ingin melakukan sesuatu sebetulnya. Mengucapkan insya Allah kita ingin melakukan sesuatu, kita akan usahakan semaksimal mungkin apa yang ada di dalam kontrol kita, ya. Kemudian sisanya kita serahkan kepada Allah. Jadi insya Allah gitu. Jadi mungkin kalau kebiasaan selalu menyebut insya Allah karena tidak enak, gitu, mungkin mulai ditinggalkan lah, ya. Kebiasaan yang kurang baik. Gitu. Baik, ayat berikutnya ya, menarik lagi. Walabithu fi kahfim 300 sinina wasdadu 9. Ya. Nah ini kabar. Jadi Allah mengabarkan ya, dan mereka tinggal di dalam gua. Di gua itu ya selama 300 tahun. Nah, menariknya ditambah 9 tahun. Ya. 300 tahun ditambah 9 tahun. Wasdadu 9. Ya. Dalam tafsir ini macam-macam pembahasannya, tapi yang paling menarik, yang paling masuk di akal, jadi kata ini sebetulnya 300 tahun ini 300 tahun yang dihitung dengan tahun Masehi. Ya, kalau pada dihitung tahun Masehi, ya 300 tahun. Tapi kalau dihitung dengan tahun
Komariah, tahun yang berdasarkan bulan, ya, ada perbedaan ya. Perbedaan itu kira-kira 100 tahun Masehi itu 3 tahun, 103 tahun, gitu ya. Jadi ada 30-an tahun, nggak bisa dihitung tuh. Karena satu tahun Masehi, satu tahun Syamsiah itu antara 10 sampai 12 hari, lebih banyak dibandingin tahun Komariah, tahun berdasarkan bulan ya. Jadi kalau kita lihat rata-rata aja 11 bisa kita hitung tuh kira kan. Ya kira sehingga 300 tahun itu sama dengan 309 tahun. Ya tidak persis lah 300 kira-kira ya angkanya 300 tahun ya. Kan ini kan disebutkan lebih jauh kan ya. Kemudian di sini kan ditambahkan lagi ya. Qulillahu a'lamu bima labithu. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Jadi detailnya sebenarnya Allah saja yang tahu kan detailnya. Jadi secara umum 300 sampai 300 atau 309 tahun, berapa bulan, berapa hari itu detailnya Allah yang tahu. Tidak perlu tahu juga gitu, ngapain juga tahu detail-detail banget gitu kan? Apa gunanya gitu. Ini kan cerita Allah yang mengasih tahu. Mereka itu luar biasa. Itu 300 tahun ya, gimana tuh 300 tahun? Bisa tidur 300 tahun. Kemudian bisa bangun kembali. Sebenarnya ini ada message apa? Message. Sebetulnya hari kebangkitan sebetulnya. Jadi ayat yang sebelum sebutkan hari kebangkitan bahwa mudah saja bagi Allah ini contoh buat mereka yang tidak beriman bahwa ini kejadian gitu. Ya, kejadian 300 tahun kemudian bangun kembali ya seolah-olah ya dibangkitkan gitu ya. Jadi bangkit fisik. Kemudian cerita sebelumnya juga ada terkait dengan Nabi Uzair yang sebenarnya Nabi Uzair itu 100 tahun meninggal itu. Kemudian dibangunkan, dihidupkan kembali bersama-sama dengan keledainya. Hidupkan keledai menyaksikan bagaimana keledai itu dihidupkan. Itu luar biasa juga, 100 tahun ya. Ini lebih panjang lagi ya. Jadi Allah lebih tahu mereka tinggal kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan bumi. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah ya. Semuanya yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah kepunyaannya karena Dia yang menciptakannya, Dia yang memilikinya dan Dia yang mengaturnya. Ya. Jadi semua dalam kendali Allah SWT. Absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Ya. Alangkah terangnya penglihatannya itu penjelas lebih lanjut sebetulnya. Alangkah terangnya penglihatannya dan alangkah tajamnya pendengarannya, tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan tidak mengambil seorang pun menjadi sekutu dalam menetapkan keputusan. Jadi sebetulnya ini adalah keesaan Allah dan Dia menguasai segala sesuatu. Jadi Dia maha melihat sebetulnya, tidak ada yang luput dari penglihatannya. Istilahnya kalau kita secara fisik, Allah itu tahu, melihat seekor kutu hitam yang jalan di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita yang nggak ada bulan. Jadi Dia tahu kalau kita manusia kita tahu ya. Itu yang fisik. Ya, yang jelas Allah mengetahui yang gaib juga, yang ada di dalam hati, dasar hati kita meniat sesuatu Allah tahu. Gitu. Jadi Dia mengetahui segala sesuatu. Ya, Dia maha melihat itu semuanya. Ya, Dia maha mendengar. Ya tentu tidak boleh dibayangkan melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Itu dimensinya Allah SWT berbeda total. Ya, beda total. Nah, Dia mengontrol segala sesuatu. Dia tidak memerlukan. Ya, Dia tidak memerlukan sekutu apapun. Dia menciptakan dunia sendirian kok. Ya. Lalu Dia tahu mengatur segala sesuatunya menjadi begitu seimbang apa ada kita di dunia ini. Ya. Hukum-hukumnya berlaku. Gitu, ya. Lalu dalam monitornya Allah itu mentadbir, ya, mengatur, manage segala sesuatu itu. Ya. Jadi Dia tidak memerlukan bantuan, tidak perlu sekutu. Ya. Nah, yang tentu ada yang Dia ciptakan makhluk-makhluknya yang tunduk kepadanya sesuai dengan yang Dia perintahkan, gitu ya. Tadabbir mengatur dari malaikat. Ya, Dia tidak bersekutu dengan malaikat. Malaikat adalah di bawah diciptakannya untuk membantu mengurus segala urusan. Ya, misalnya katakan mencabut nyawa, tidak Allah tidak langsung mencabut nyawa ya manusia, tapi malaikat maut mencabut nyawa, gitu kan. Nah, walaupun Allah tahu tentang apa yang kita lakukan, kita belajar sebelumnya surat Yasin itu ada malaikat yang mencatat
perbuatan buruk dan baik kita gitu. Ada catatannya. Kali catatan itu disimpan di di Lauhul Mahfuz, Imam Mutalin, Dan kalau dia menentukan segala sesuatu, dan dia juga Maha Pelindung, dan sebetulnya tidak ada pelindung yang segala sesuatu, ya Allah pelindung yang sesungguhnya itu Allah, ya dia bisa saja melindungi seorang dengan makhluknya gitu, tapi itu adalah keputusan Allah. Jadi bisa jadi pelindungannya seperti faktor-faktor ini kan yang ada di sini, ya dia melindungi kita sehingga yang ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sehingga apa yang kita rencanakan bisa terwujud kalau kita bersandar kepadanya, ya gitu ya, menolong kita. Nah, ini ayat tentang ini yang kita pelajari bahwa Allah memberitahukan tentang masa, kemudian dia pada saat yang sama dia yang sebetulnya maha melihat, maha mendengar, kemudian dia menentukan segala sesuatu, dan tidak seorang pun pelindung bagi mereka selain daripada ya Allah Maha Pelindung, ya, dan dia Maha Esa, ya, tidak ada yang menjadi sekutunya. Lalu ayat berikutnya, ya, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Nah, bacakanlah apa yang diwahyukan Allah kepadamu, ya, yaitu kitab Tuhanmu. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk membacakan wahyu yang turun kepadanya. Watlu, kalau watlu ini terkait ya tilawah, ini selalu berkaitan dengan ayat suci. Ya. Jadi perintahkan untuk membacakannya. Jadi Rasulullah membacakan setiap menerima wahyu, dia bacakan wahyu kepada dalam ayat ini di Mekah, dibacakan pernah dibacakan seperti surat An-Najm. Surat An-Najm, surat ke-53 ya. Nah, itu juz ke-27 ya. Itu surat itu diturunkan semuanya ya, sekaligus ya. Surat An-Najm juga di dalamnya terdapat tentang Mi'raj ya. Nah, itu dibacakan itu di depan Ka'bah, itu dibacakan. Langsung dibacakan dan orang-orang yang di situ mendengarkan itu. Ya. Dan itu surat yang ada sajdah yang pertama ya, itu terakhir surat dibacakan perintah untuk sujud, semuanya sujud. Ternyata orang-orang yang asli sujud kecuali satu orang, saya lupa namanya. Dan akhirnya yang pernah ikut bersujud itu semuanya masuk Islam ternyata. Kecuali satu orang itu tidak masuk Islam, mereka mati terbunuh dia. Nah, di ayat ke-27 ini menjamin ya tidak seorang pun yang dapat mengubah kalimat Tuhan. Dan ini terkait dengan ayat-ayat suci ini, maka secara ayat ini berkaitan dengan bahwa wahyu yang Allah turunkan ini tidak ada yang mampu melakukan perubahan. Sebetulnya ini janji keautentikan itu ada pada surah Al-Hijr ini. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sungguh kamilah yang memeliharanya. Jadi tidak ada perubahan. Satu huruf pun tidak ada gitu ya. Dan sebetulnya ini juga secara umum jika ketentuan Allah, sunatullah juga apa yang diputuskannya juga tidak ada yang berubah gitu. Ya, hukum sebab akibat itu sebetulnya yang sudah ditentukan semuanya. Tidak ada yang berubah itu. Ya, kita tidak bisa mengubahnya. Ya sudah ditetapkan gitu. Nah, kembali lagi disebutkan, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Ya, terkait dengan ini tidak ada yang mengubah. Pernah saya baru beberapa hari yang lalu dari membaca satu hadis tentang Imam Ali. Imam Ali, beliau waktu setelah peristiwa Sakifah ya, dia kan kemudian tidak ikut dalam pemilihan khalifah ya, atau dia diberitakan setelah dia sampaikan argumennya dan orang-orang itu menolaknya, beliau kemudian bekerja di rumah saja. Apa yang dia lakukan adalah mengumpulkan semua ayat-ayat Quran.
dan dijadikan satu, kemudian naskah itu dipersembahkan kemudian kepada Abu Bakar dan Umar dan kawan-kawannya di masjid. Jadi mereka tidak mempedulikannya. Jadi ini suhuf mushaf Imam Ali itu kata Imam Ali-nya, setiap ayat Al-Quran turun dia tahu, dia mencatatnya di dalam mushaf yang dia kumpulkan ini, tidak ada satu pun huruf yang ketinggalan. Jadi ada tuh ya seperti itu. Bahkan beliau menambahkan lagi bahwa dia memberikan catatan-catatan termasuk nasih mansukh segala macam ada yang dalam catatan beliau ya, yang tidak termasuk di dalam ayat Quran, tapi catatan ya, yang dia katakan kalau seandainya saja nih orang mereka ini menerimanya, ini di dalam sini ada 1000 pintu ilmu, dan di dalam 1000 pintu ilmu itu ada 1000 lagi. Entah dan naskah mushaf itu kemudian diturunkan kepada imam-imam setelahnya ya. Kita tidak temukan sekarang. Oke, itu saja tentang ini. Jadi karena Allah menjamin, maka mushaf yang ada sekarang pun ya ini kita harus yakin bahwa mushaf ini adalah mushaf yang dijaga gitu. Mushaf ini karena secara prinsipil tidak Imam Ali pun menerimanya kan. Ya. Untuk tidak bersikukuh untuk walaupun setelah itu beliau menjadi khalifah tidak bersikukuh untuk memaksakan mushaf dia gitu. Jadi yakin kita bahwa ini adalah Al-Quran ini memang otentik. Ya, baik. Kemudian ayat berikutnya yang berapa sekarang? Oke, nggak sedikit lagi ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Wala tad'u aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutah. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan kiranya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari menyakiti kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Nah, ayat ini menarik karena ini ayat satu-satunya dalam surah ini, ya, ayat ke-28 ini, ayat ini turun di Madinah. Kan kita tahu bahwa surah Al-Kahfi ini kan turunnya di Mekah ya. Periodenya setelah surat Al-Isra, jadi sudah dekat kepada hijrah sebetulnya. Jadi, tapi ayat ini turun di Madinah, khusus ayat ini. Dan disepakati ayat ini memang turun di Madinah. Dan ada cerita tentang ayat ini, ya, beberapa cerita, dan ini saya ambil cerita tentang asbabun nuzulnya, ya, asbabun nuzulnya yang dari kitab yang saya ambil ada kitab Ali bin Ibrahim. Ayat itu di Madinah. Asbabun nuzulnya adalah kedatangan Uyainah. Saya lihat juga tentang asbabun nuzul ini semua juga di kitab kitab asbabun nuzul ya, Wahidi ya. Kedatangan duduk ini diceritakan dari satu asbabun nuzul itu, di situ dekat dengan beliau ada Salman, ada Abu Dzar, dan ada sahabat lain yang pada umumnya sahabat-sahabat yang mengikuti Rasulullah, sahabat-sahabat yang miskin, sehingga bajunya itu satu dua yang ada yang dia pakai itu tidak diganti-ganti. Ya. Dikatakan di situ juga ada hal-hal yang sedikit lucu. Salman itu kebiasaannya juga suka ngantongin makanan gitu di dalam kantong jubahnya itu, kantong gamisnya di kantong makanan. Kadang-kadang mungkin terlupa jadi agak sedikit apek gitu ya. Jadi dan mereka ini kan kelihatan lusuh ya, tidak apik. Nah, Uyainah ini kan sebetulnya Bani Umayyah ya. Jadi dia datang kepada Rasulullah ya, dan ketika dia melihat Rasulullah, Salman Farisi sedang menganyam
daun kurma. Saya mungkin buat tikar kali ya, menganyam daun kurma. Nah, ketika dia datang ingin menemui Rasulullah, meningkat Rasulullah sama sahabat-sahabat itu. Rasulullah mengobrol gitu kan sama mereka ini, begitu akrab ya, dengan sahabat-sahabat utamanya ini ya. Dan apa yang dilakukan Uyainah? Uyainah meminta Rasulullah menjauhkan sahabat-sahabatnya ini, karena dia risih lihat orang-orang musuh kok, aku ini pakai hebat gitu kan, termasuk oligarki yang ada di Mekah kan. Dia menjanjikan kepada Rasulullah kalau dia akan bisa membawa kaum dia yang dia ketuai gitu untuk masuk Islam ya, seperti itu ya. Jadi ada riwayat lain, sebenarnya ada riwayat lain, ini pemohon itu riwayat Umayyah bin Khalaf ya, seperti ada yang katakan Uyainah dengan Umayyah bin Khalaf ya, tidak terlalu penting ya. Yang baik, ini ayat ini rada mirip sebenarnya dengan Abah Sawatawalla ya, Abdullah bin Umi Mahtum ya, rada mirip sebetulnya. Dan apa yang tadi kita lihat, kalau kita lihat Abah Sawatawalla dengan ayat ini, kita bisa menafsirkan Abah Sawatawalla mengkonfirm ayat ini. Ayat ini turun Rasulullah, Allah mengatakan mereka ini kan ya, Rasulullah memperhatikan jangan berpaling kepada orang-orang itu ya, katakanlah ini penguasa-penguasa Quraisy ya, meninggalkan orang-orang yang sudah jelas loyalitasnya ini ya, hanya mengingatkan saja ya. Bukan berarti bahwa Rasulullah cenderung, bukan. Jadi hanya mengingatkan saja, dan juga mengingatkan kepada kita semuanya, jangan silau dengan keadaan, dengan keperhiasan, dengan kekayaan segala macam, dan kekuasaan yang ada. Ya, itu hanya sementara. Sedangkan yang ini sudah jelas orang-orang ini, orang-orang ini orang setia, kesetiaannya teruji gitu. Ya. Nah, kita kan kata Salman mesti kejadiannya di Madinah ya. Jadi kejadian di Madinah. Jadi orang-orang ini orang yang teruji. Jadi jangan melalaikan lah. Sebenarnya kita secara umum ya, kita jangan lalai dengan keadaan dunia, harta benda, kekuasaan ya. Itu jangan sampai melalaikan kita, yang ini kita bisa terjerumus gitu. Memang ada kecenderungan nafsu manusia untuk kepada yang demikian ya. Ada keterikatan, ada ketertarikan tentang dunia, tapi keimanan kita harus membantu kita untuk mencegah supaya kita tidak terjerumus ke sana. Ini ayat ini bicara demikian. Jadi kalau lalai maka akan terjerumus kan, mengikuti hawa nafsu ya, akan terjerumus. Jadi ini di sini saya catat, kesetiaan dan keikhlasan sangat penting ya. Tidak silau dengan kedudukan dan harta, tidak terpengaruh dengan orang lain dan mengikuti hawa nafsu. Sudah saya orang ini jelas seperti apakah Uyainah atau Umayyah bin Khalaf, ini orang-orang yang masuk kelas oligarki yang lihat di sini dia tidak menyukai orang-orang seperti ini ya. Jelas orang-orang ini orang-orang yang tidak bisa diandalkan dalam perjuangan ini, bisa jadi menjadi pengkhianat gitu ya. Oke, itu saja ayat ini waktu ya. Insyaallah habis ini sebentar ya. Qul hakum min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kal mahli yahsul wujud bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqah. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu ya. Ini masih karena ayatnya sebetulnya terkait ya sebelumnya. Jadi yang namanya kebenaran itu ya berasal dari Allah sih, jelas ya. Ya, segala sesuatu yang datang dari Allah itu kebenaran gitu. Jadi kebenaran. Maka barang siapa yang ingin beriman, di sini dia beriman, berimanlah. Ya, meyakini bahwa itu suatu kebenaran. Ya Rasulullah kan waktu menyampaikan saja tugasnya kan, dari menyampaikan kebenaran. Nah, yang kebenaran itu kebenaran yang datang, yang disampaikan Rasul dari Tuhan. Nah, sekarang bebas manusia memiliki kebebasan ya. Itu ya, iman kafir adalah pilihan sebetulnya. Ya. Jadi barang siapa yang beriman beriman, siapa yang ingin kafir silakan kafir. Ya. Ya, itu adalah pilihan yang Allah berikan kepada manusia, kebebasan ya untuk memilih ya. Ya, tapi pilihan itu ada implikasinya gitu. Ya, kalau milih beriman, maka ya dia harus mengikuti term orang beriman. Kalau kafir ya nanti konsekuensinya ya. Ya, iman juga ada konsekuensi.
kafir ya ada konsekuensinya gitu ya. Nah, bagi orang yang kafir ya, sukunya kami telah sediakan bagi orang zalim itu ya, orang zalim, orang kafir ya, orang-orang yang menutupi hatinya. Ya. Orang zalim ya, ya zalim itu dalam hal ini orang yang menzalimi dirinya sendiri atau menzalimi orang lain ya. Ya neraka ya, yang gejolaknya ya sila detail ya menghukum mereka, dan jika mereka minta minum niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih ya Allah, naudzubillah ya, yang menghanguskan muka. Ya, itulah minum yang paling buruk dan tempat isyarat yang paling jelek. Jadi mereka yang memilih ya mengabaikan atau menolak keimanan, maka mereka konsekuensinya itu sudah jelas. Allah kasih mereka masuk neraka gitu. Mereka masuk neraka. Jadi kalau di dalam neraka itu ya seperti ini gitu. Sudah dikasih tahu semua sebetulnya. Sudah dikasih tahu semua ya. Ya. Jadi kan ini kayak saya catat lagi, manusia dibekali hati akal dan hati nurani untuk mengenali kebenaran. Sebetulnya setiap manusia itu diberikan itu manusia bedanya berita yang seperti wahyu yang disampaikan, ada dakwah ya. Lalu dia menerima ya. Syaratnya dia harus berpikir terbuka dan bebas ininya, tidak terkotor hatinya ya. Nah, sedangkan orang yang kafir, kita cerita kalau di kafir sudah hatinya sudah kotor, tertutup ya, maka dikasih tahu apapun ya tidak bisa juga ya. Ya kita bicara surat Yasin itu dikasih tahu dakwah, dikasih macam-macam lah, tidak ada juga ya. Sudah tertutup hatinya gitu ya. Ini orang yang nutup dia sendiri sebetulnya kan. Jadi ayat ini sangat menarik ya, menarik dan juga menggugah kita sebetulnya ya. Kitalah yang memilih kebenaran itu ya. Ya alhamdulillah kita ini mendapatkan suatu nikmat yang luar biasa karena kita dilahirkan dari keluarga Muslim yang setelah memilih kebenaran itu, apalagi kita dari keluarga Ahlul Bait ya, dari keluarga keturunan Rasulullah ya, yang dididik kita sejak kecil untuk memupuk kebenaran itu ya, dari dididik untuk itu. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang dilahirkan sebagai di keluarga Muslim. Tentu dia akan mengalami liku-liku yang berat untuk mencari kebenaran. Belum tentu lagi kebenaran itu sampai. Kalau halangannya relatif simpel, tapi sebetulnya istiqomah yang berat. Ya. Jadi itulah ya, kita harus bersyukur dengan apa yang kita telah peroleh dengan cara kita memperteban iman kita, memperbanyak amal soleh. Gitu kan. Baik, ini terakhir ya. Terakhir. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Ulaika lahum jannatul adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudrum min sundusin wa istabraq muttaqiina fiha 'alal ara'ik nikmat thawab wa hasunat murtafaqa. Nah, sesungguhnya mereka yang beriman itu tentang tadi yang pertama mengingatkan orang-orang implikasi mereka yang memilih kafir itu seperti itu. Dan ini yang iman, selalu begitu keseimbangan itu yang ada di dalam Al-Quran, dari kafir iman. Ya. Sesungguhnya mereka yang beriman dan amal soleh selalu gitu, iman dan amal soleh. Ya. Dua-duanya harus ada. Gitu. Tentulah kami tidak akan menyanyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan yang baik. Ini amal soleh itu diberi ganjaran, bahkan ganjarannya berlipat ganda ya, berlipat ganda. Nah, mereka itulah orang yang beriman dan amal soleh itu yang bagi mereka yang beriman dan amal soleh masuk surga Allah, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas. Itu kenikmatan yang ada di dalam surga diilustrasikan gitu ya, di sini ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua yang mendengar ayat ini pada malam ini, kita akan sampai ke sini insya Allah ya, bertemu dengan kakek kita Rasulullah SAW. Kira-kira karena waktu ya,
Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa, ini hanya pengantar, mungkin ada yang menambahkan, kemudian bertanya. Tidak harus saya menjawabnya, ya. Kalau kita sharing di sini, ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mendengarkan penjelasan tafsir surat Al-Kahfi dari ayat 21 sampai 31 ya tadi ya. Alhamdulillah banyak pesan-pesan penting yang dijelaskan tadi oleh Ustadz Nabil. Anda merangkum beberapa di antaranya. Yang pertama bahwa di kejadian ditidurkannya Ashabul Kahfi di gua ini merupakan salah satu cara Allah untuk membuktikan bahwa kebangkitan manusia itu nanti setelah kematian itu hak, itu benar gitu ya. Artinya sudah 300, Allah Maha Mampu lah, sudah 300 tahun hilang, dianggap mati oleh orang, dianggap hilang, kemudian Allah menghidupkan lagi atau membangunkan lagi. Kita juga pernah ingat minggu lalu atau minggu yang lalu sebelumnya bahwa dalam Al-Qur'an Allah juga menyamakan tidur dengan mati ya, mati dengan tidur. Jadi ini tidur terus kemudian dibangunkan itu sebagai permisalan antara mati dan kemudian dibangkitkan. Kemudian juga solusi dari Allah itu seringkali tidak bukan dari usaha kita ya. Kadang ini di sini dicontohkan bahwa justru solusinya itu adalah dengan Ashabul Kahfi tadi ditidurkan selama 300 tahun, dan setelah 300 tahun solusi itu sudah hadir gitu ya. Penguasa sudah berganti, kemudian kondisi sudah berubah. Terus juga ada yang menarik tadi ayat yang mengatakan bahwa penguasa pada saat itu, yang penguasa yang sudah beriman itu kemudian meminta untuk membangun masjid di dekat gua Al-Kahfi itu untuk mengingat, menjadikan lokasi atau kejadian yang luar biasa itu untuk diingat-ingat, kemudian dibangunkan sebuah masjid atau tempat sujud ya, tempat mengingat Allah. Ini juga oleh sebagian kalangan menjadi dalil bahwa kebolehan mendirikan masjid di lokasi makam ya, karena kan gua Al-Kahfi itu dimakamkan di situ juga menurut tafsirnya. Tapi juga ada sebagian lagi yang menolak keras, terutama dari ulama-ulama antara lain Wahabiyun, itu mengatakan bahwa justru ini menunjukkan sisi negatif dari mendirikan masjid di atas makam gitu, di area makam, karena yang memerintahkan untuk mendirikan masjid di sini adalah orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa itu dikonotasikan negatif ya, menurut mereka. Ya, wallahu a'lam. Tapi ini yang paling penting poinnya adalah bahwa tempat-tempat bersejarah itu penting untuk dijadikan pengingat. Kemudian yang berikutnya tadi yang sempat Anda catat, bahwa tidak usah melakukan perdebatan tentang berbagai perbedaan-perbedaan ya dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita, apalagi tadi dicontohkan perdebatan tentang angka-angka tadi ya, tentang apakah nggak usah ditanya mereka karena mereka nggak tahu apakah 3, 7 atau
apa namanya 3, 4, 3, 5 atau 7 tadi ya jumlah Ashabul Kahfi itu ya. Dan ini juga menunjukkan keindahan Al-Quran dalam menunjukkan mana yang benar gitu ya. Kalau di sini kan disebutkan 3, yang pertama kelompok pertama mengatakan 3 dan keempatnya adalah anjingnya. Kemudian yang kedua 5 dan yang keenam adalah anjingnya. Kemudian disifati kedua pendapat itu dengan rojmam bil ghaib. Rojmam itu apa melontar di dalam keadaan ghaib. Jadi kalau melontar sesuatu yang ghaib itu kan apa namanya kita nggak akan kena. Kalaupun kena kita nggak tahu kalau itu kena gitu ya. Jadi ya istilahnya asal nebak-nebak aja mereka itu. Kemudian di pendapat yang ketiga baru Allah disebutkan bahwa mereka berpendapat 7 orang dan yang ke-8 adalah anjing, dan itu tidak disangkal oleh Al-Quran. Jadi seringkali ini juga digunakan metode ini di dalam buku-buku ilmiah. Ketika mengatakan pendapat-pendapat yang salah, dia ditunjukkan kesalahannya. Ketika menampilkan pendapat yang diyakini benar, dia nggak menunjukkan kesalahan itu. Artinya itu adalah tanda persetujuan. Kemudian yang berikutnya tadi tentang insya Allah ya, yang sering kali insya Allah itu kita permainkan ya. Insya Allah itu sebagai sesuatu yang basa-basi. Hadir ya, insya Allah. Itu mau ngomong tidak hadir tapi tidak lemak itu ya, kebalikannya. Insya Allah, wah, jangan insya Allah datang. Padahal insya Allah tadi dijelaskan sesuatu yang luar biasa ya, bahwa insya Allah itu harus hadir, harus diucapkan setelah kita melakukan juga usaha-usaha yang ada di dalam kontrol kita, yang kita bisa kontrol sebab-sebab itu kita jalankan, kita usahakan. Nah, sebab-sebab lain yang di luar kontrol kita atau sebab-sebab yang tidak ketahui itu adalah sepenuhnya kita minta kepada Allah untuk mengatur atau mengumpulkan sebab-sebab sehingga tercapai tujuan yang kita harapkan. Itu insya Allah. Terus kalau lupa segera ingat Allah gitu ya. Ini sering juga ada yang meriwayatkan dari kalau nggak salah itu Imam Abu Hanifah kalau nggak salah, ketika ada seseorang datang ke dia terus lupa ya barangnya itu ada di mana, dia kehilangan barang, kemudian tanya ke ini, terus kemudian sama Imam Abu Hanifah ini suruh sholat. Nah, begitu sholat, begitu Allahu Akbar, ingat barangnya itu, ingat lupa dia simpan di mana. Jadi kadang-kadang kalau kita lupa sholat jadi ingat. Ini juga satu yang lucu tapi benar ya. Terus yang kedua, yang berikutnya kitab Al-Quran itu otentik. Terus yang berikutnya lagi dari bahwa anjuran Al-Quran untuk selalu membersamai orang-orang yang fakir dan tidak melihat motif-motif dunia ya ketika kita ingin berdakwah atau mengajak satu kelompok. Jangan melihat ini orang kaya atau orang yang bisa berkuasa atau orang yang fakir dan sebagainya. Karena hati-hati kepada orang fakir ini yang dia pada setiap saat kalau dia berdoa dia akan dijabah oleh Allah. Terus yang terakhir tadi tentang bahwa tadi kan orang kaya tadi, apakah itu Uyainah atau Umayyah, kan memberikan syarat ya supaya dia mau menerima dakwahnya Nabi. Syaratnya disingkirkan
orang-orang yang kumuh-kumuh tadi gitu ya, Salman, terus Ammar bin Yasir dan sebagainya itu disingkirkan karena dia gengsi gitu, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kafir, dengan orang-orang yang fakir gitu ya. Nah, kata Allah, jangan pedulikan mereka, jangan taati mereka. Kalau mereka mau beriman, silakan beriman, mau kafir, silakan kafir. Kemudian kalau masing-masing ada konsekuensinya itu. Kalau kafir, atau di sini disebutnya bukan kafir tapi zalim, maka ya tempatnya neraka nanti. Kalau dia beriman ditambah dengan amal soleh, maka dia akan mendapatkan imbalan surga dan kenikmatan yang beraneka ragam. Jadi ada air, ada hijau dan sebagainya tadi. Itu tadi beberapa yang Anda catat dari apa yang disampaikan Ustadz Nabil tadi. Jadi hikmah dari Ashabul Kahfi, kemudian sampai ujungnya adalah bahwa dakwah itu memberikan menyampaikan kebaikan itu tidak boleh melihat mempertimbangkan pada faktor-faktor keduniaan ya. Artinya kalau ini ke sini, wah ini bayarannya mahal nih, ke situ yang ini luka cuma dapat pisang ini, jadi enggak dihadirin. Nah, itu yang kayak gitu dikecam di sini. Jelas ini bukan untuk Nabi tapi untuk kita semua. Nah, barangkali dari apa yang disampaikan tadi ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan atau punya perspektif lain, Anda persilahkan. Tafadhol. Kamal, Ustadz Syukri, ini Abdillah. Ini ada ini apa tadi ya? Ada chat dari Ami Abdillah berkata sama Syari banyak sekali keraguan dan kedatangan masing-masing merasa jangan. Aku berpegang pada kalimat la ilaha illallah. Oh, kecintaan anjing kepada Ashabul Kahfi. Bagaimanapun, bagaimana mungkin aku celaka karena mencintai keluarga Nabi. Jadi ini kalimat yang cukup terkenal ya dari Az-Zamakhsyari tentang kecintaan kepada Ahlul Bait ya. Ada komentar, Ustaz? Saya pikir sudah cukup gitu ya. Sudah cukup ya. Ya, itu mengenai anjing itu kan luar biasa ya, anjing menjaga Ashabul Kahfi ya. Banyak cerita tentang anjing ini dan bahkan dikatakan anjing ini satu-satu anjing yang ada di surga nanti. Tapi kita tidak tahu lah ya, mudah-mudahan kita masuk surga bisa ketemu anjing itu. Iya. Salaman kan. Dan anjing itu ya menariknya juga di ayat itu disebutinnya dia dia berada di mulut gua ya, nggak di dalam gua gitu. Maksud menjaga ya. Ada yang mengatakan bahwa itu salah satu dalil bahwa kan ada yang ngomong kalau ada anjing di dalam rumah malaikat nggak mau masuk, katanya ada yang bilang gitu kan. Nah itu surat Al-Kahfi itu anjingnya tidak di mulut gua gitu, nggak masuk. Jadi ininya hukum-hukumnya masih dipertahankan. Wallahu a'lam. Macam-macam ya, tafsir. Iya. Fadhal Amir Ridho. Anjing ini kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Amal. Khair Ustaz Nabil, bakhair. Ali. Keluarga bakhair semua. Alhamdulillah. Iya ini. Masya Allah. Antoni mestinya sudah harus pulang ke Indonesia buka pesantren. Sawa. Iya, jangan lama-lama, jangan. Karena bukan mau pesantren saya. Hah? Nanti kita cari lahannya.
Ini Ustadz, Anda mau tanya sedikit. Ini Masya Allah, kan Masya Allah, ya. Kahfi ini, Ibnu Kahfi ini 300 plus 9 tahun ya. Kalau 300 tahun itu mereka tuh ditidurkan, apakah rohnya kan masih ada di dalam ya? Apakah itu juga menunjukkan itu ada keilmuan juga mereka tidurnya di tanah, sementara organ tubuhnya mereka ini kan hidup. Jadi ada seolah-olah tanah itu juga membantu untuk menghidupkan organ yang ada di dalam tubuhnya selama 300 tahun. Karena tidak menutup kemungkinan kan pohon-pohon kan ada yang umurnya sampai 500 tahun, 300 tahun ditemukan kan. Jadi tanah ini seolah-olah kalau ditemukan oleh dunia sekarang ini mungkin juga bisa juga faktor untuk bisa menjadikan umur panjang kayaknya Ustaz ya. Jadi mungkin Anda melihat itu dia kan ditidurkan di tanah. Tanah tadi itu mungkin mensuplai melalui pori-porinya dia untuk menghidupkan organ-organ tubuhnya untuk tetap hidup. Karena rohnya kan masih ada. Kecuali kalau rohnya tidak ada, dia membusuk kan begitu Ustaz ya. Ya. Anda menangkap ini sebetulnya masih belum apa namanya ilmunya manusia mungkin bakal bukan mengarahnya ke situ, tidak perlu nanti makanan yang disuplai, mungkin ditidurkan di tanah aja mungkin bisa diserap dengan pori-porinya itu. Kira-kira ini Ana salah apa enggak? Bagaimana Ustaz? Baik. Ya mengenai apa kita 2 minggu lalu dijelaskan ya bahwa waktu kita tidur itu ada di surat Az-Zumar ya. Jadi Ana lupa ayat persisnya bahwa sebetulnya pada saat kita tidur itu roh kita keluar. Jadi yang meninggal pun keluar, hanya saja kalau roh itu pada saat kita bangun itu kembali lagi roh ya, bukan hayat, bukan hidup ya. Jadi kita tetap hidup. Jadi waktu ada sinyal dibangunkan seperti suara atau suara khususnya ya, karena itu tuh kuping ya. Maka roh itu kembali gitu. Nah, orang yang mati itu rohnya tidak kembali. Nah, terkait ya ini kan Allah memegang nyawa seorang pada saat kematiannya ya, dan belum mati akan ketika dia tidur ya, maka dia tahan nyawa yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepas nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Nah, tapi itulah mengenai dia ditidurkan, kita tidak tahu persis karena biasanya di daerah sana padang pasir atau kalau itu kejadiannya kita tidak tahu persis ya lokasinya. Kalau itu di Jordan maka itu gua itu tuh batu. Jadi gunung batu ya, seperti di Mekah gitu kan. Sebetulnya Gua Hira itu batu-batu semua ya. Jadi bukan seperti kita buat tanah gitu. Tapi mengenai penelitian apakah mereka ditidurkan itu tanah itu menambah umur ini nampaknya belum ada yang melakukannya berpikir sejauh itu. Nah, tidak salah juga ente berpikir ada kemungkinan demikian, ada zat-zat tanah yang segala macam ya. Kita kan ada juga seperti orang ini berkaitan dengan anjing itu kan. Anjing kalau najis anjing ya, kalau satu bejana yang dijilat anjing, apakah airnya dibuang dicuci dengan dan tanah kan? Tanah. Yeah. Jadi ada hal-hal yang memang masih misterius tanah ya? itu. Kita sujud pun kita sujud Rasulullah sujud di tanah kan sebetulnya. Jadi tanah itu memang ada hal yang luar biasa. Hanya saja Anda tidak tahu terkait dengan masalah umur ya. Kalau ini lebih banyak masalah kekuasaan Allah yang lebih banyak Allah itu sebetulnya sangat sayang kepada orang yang mencintainya. Dalam hal ini adalah penghuni gua ini, dia dalam keadaan khawatir, ketakutan, dan Allah melindungi mereka ya, dan dengan cara menidurkan mereka ya, ditutup pendengarannya sehingga dia mereka tidurnya dalam keadaan risau, takut kan, takut dikejar gitu. Sebetulnya
mereka ditidurkan itu salah seorang, sebelum mereka tidur kan mereka masih pergi itu, salah seorang yang namanya Tamlika itu yang mereka bersama berjumpa di petani atau pemburu itu, Gembala dia mencari makanan setelah hari terakhir yang waktu mencari makanan ya gembala, waktu dia dia disuruh juga untuk mendengar-dengarlah intel gitu apa kondisi kondisi di kota ya. Pada saat itu diceritakan Daikius itu lagi pergi ke waktu mereka pergi ke gua itu, Daikius penguasa raja yang zalim itu lagi pergi ke Ninawa, daerah utara Irak ya, mungkin jajahannya atau gimana. Nah, setelah dia pulang gempar kan, itu berita mereka ini hilang gitu kan, dia suruh cari. Nah, waktu dia mungkin beberapa hari sukses mengambil makanan, terakhir mungkin sempat juga makan, tapi dia mendengarkan berita yang mereka sedang buron dicari ya, wanted gitu kan, sehingga dia buru-buru pulang ke gua, menceritakan kondisi mereka sedang dicari-cari gitu. Nah, mereka kan khawatir mau keluar juga nggak bisa gitu loh. Itu kan artinya kondisinya sudah sangat artinya tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali minta tolong Allah. Nah, pada saat itulah gelisah mereka itu, mereka ditidurkan Allah hingga hilang gelisahnya. Allah tidurkan sampai mungkin suasananya menjadi tenang ya, diberikan ketenangan. Jadi kalau anak pribadi, menurut anak ini lebih banyak kekuasaan Allah kepada memberikan kasih sayang Allah kepada hambanya ya. Jadi mungkin perkara mengenai tanah bisa memanjangkan umur, kita tidak tahu, mungkin bisa dari ya, analisa anak aja, cacing tanah ya, cacing makan tanah ya, bisa boleh nggak ada masalah itu kan, itu membuka pintu sebenarnya, analisa spekulatif bisa jadi membuka. Ada orang mati itu kan, orang mati membuka pintu, lama kan langsung membusuk dia karena di situ tidak ada roh di situ, jadi tanah itu langsung bisa makan karena ada roh. Kemungkinan anak, cuma pendapat anak aja, ini orang-orang Subul Kahfi ini rohnya masih di situ, jadi dibolak-balikkan dengan ada sinar matahari membantu juga. Maksudnya walaupun itu memang keajaiban atau kekuasaan Allah itu, tapi itu sesuatu yang masih perlu bisa dipelajari atau bisa ibaratnya manusia untuk berpikir. Kan mungkin ilmu itu kan belum sampai di situ, mungkin ya. Suatu waktu mungkin terpecah juga. Terpecah aja orang bisa jadi dia kemana-mana dia bawa sebungkal tanah yang sudah bisa mengandung untuk makan, untuk bisa hidup sampai sebulan, bisa jadi mungkin anak cuma berprasangka. Semua kemungkinan ada. Belum pergi. Ya. Boleh. Kalau di dalam dunia ilmiah namanya berhipotesis. Ente berhipotesis bahwa tanah itu bisa memperpanjang umur. Nah, sekarang cari pendukung argumen tanah bisa memperpanjang umur, di mana tanahnya semua jenis tanah tentu panjang ya. Saya tidak tahu ya, siapa tahu kan orang sekarang mencari-cari sesuatu ya. Kalau ada mungkin formulanya kita makan tanah gitu kan. Ya, kayak seperti Paman Hamzah sampai sekarang kan tidak tersentuh, tidak wangi dia, ditemukan jasadnya masih utuh, karena karena rohnya tidak jauh dari situ, tidak gentayangan barangkali. Anak menghubung-hubungkan ini Suratul Kahfi ini untuk kedepannya bermakna apa gitu loh, untuk kehidupan sekarang ini yang sudah 1400 atau 1500 tahun yang lalu ini, bermakna efeknya itu sampai sekarang kok belum terpecahkan. Kalau itu memang untuk keajaiban Allah, ya kita selesai. Mungkin ini pertanyaan Ridho itu mungkin enggak dalam ilmu pengetahuan pada hewan disebut hibernasi itu, Ustaz. Hibernasi sebetulnya juga seperti beruang, tapi kan waktunya relatif. Kalau binatang binatang ini ya, binatang yang tingkat tinggi ya, berhibernasi selama beberapa bulan, tapi beberapa bulan saja. Tapi ada yang menarik sebenarnya hibernasi. Mungkin
Hibernasi itu mungkin sama itu dengan itu mungkin. ya, tapi beda kan, seperti yang bisa berhibernasi bahkan sampai ratusan tahun, bahkan jutaan tahun, itu adalah jenis bakteri. Jadi bakteri itu dia seperti basil, dia bakteri itu adalah contohnya bakteri antraks ya, bakteri antraks. Nah, penyakit antraks ini karena bakteri antraks ya, yang masuk ke dalam tanah tuh ya, betul ya, di dalam tanah, kemudian dia berhibernasi dalam tanah itu dalam waktu yang sangat lama, bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, ya selama belum ada kondisi yang membuat dia bisa hidup. Misalnya ada bongkar, ada air, segala macam, dia tetap berhibernasi. Begitu ada kondisi yang membuatnya hidup terus hidup, dimakan oleh sapi, kemudian sapinya tertular dengan penyakit antraks, dimakan manusia, kacau balau semua jadi virus antraks. Jangan-jangan virus yang sekarang corona ini pun sama juga. Ya, ada saja, ya ada kemungkinan. Hanya saja kan pengetahuan kita kan masih sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Jadi banyak sekali sebenarnya pengetahuan yang kita dari membaca kitab suci, misalnya baca kitab Al-Quran ini, banyak sekali sebetulnya hal-hal yang belum bisa kita jawab dengan tafsir apapun. Pertanyaan-pertanyaan seperti yang nanti sampaikan itu membuka peluang, sebetulnya membuka peluang. Ada di samping katakan kitab saya kan di situ kan sebetulnya contoh bahwa bisa dibangkitkan, message-nya seperti itu, bisa dibangkitkan kembali ke orang-orang yang belum percaya dengan pada saat itu, di zaman itu banyak orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Nah ini contohnya gitu, bahwa sebetulnya mudah saja buat Allah membangkitkannya. Ya mereka sendiri merasakan cuma sehari atau setengah hari gitu kan, yang merasakannya sendiri. Nah ayat Al-Quran yang lain juga itu, masalah kita di dalam kubur itu terasa sehari atau setengah hari saja, kemudian itu bangkit, ada hari kebangkitan kiamat. Itu message message tentang mengimani. Nah, mungkin ada hal-hal yang lain kita belum tahu ya, belum mendapatkan pendapat-pendapat yang demikian di dalam buku tafsir ataupun artikel yang terkait. Tapi pendapat ente menarik. Ya, walaupun kita pernah bahas di yang pertemuan sebelumnya ya, artinya walaupun itu ditidurkan berbaring di atas tanah itu, tapi Allah membolak-balikkan gitu ya, artinya nggak diam dalam satu posisi, artinya kalau supaya bisa tetap hidup, walaupun ini adalah keajaiban Allah, tapi tetap sunatullahnya itu tetap dijalankan gitu ya. Artinya kalau terus pada posisi yang sama bisa aja tanah itu membuat sebagian kulitnya membusuk atau mungkin pembuluh darahnya jadi berhenti. Juga hal lain yang diceritakan di sini tentang bahwa Ashabul Kahfi ini juga mendapatkan sinar matahari yang cukup, tidak berlebih dan tidak kurang gitu ya. Artinya untuk bisa tetap hidup itu, walaupun ini semua kewajiban, tapi tetap sunatullahnya itu tetap ditampakkan. Gitu, betul. Jadi ya banyak sih yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran ya. Termasuk juga tadi kan tentang tentang relativitas waktu ya, bahwa menurut Ashabul Kahfi itu 300 tahun itu merasa seperti satu hari atau setengah hari ya. Artinya kan orang sebenarnya waktu ini kan benar-benar relatif ya. Kalau kita lagi seneng lama itu setahun kerasa sebentar gitu ya. Tapi kalau lagi susah sebentar itu kerasa lama banget gitu kan. Jadi sesuatu yang relatif. Jadi seringkali juga di tempat-tempat lain ketika ketika diceritakan misalnya orang-orang bertanya kapan hari kiamat itu akan datang, Allah setelah itu menjelaskan tentang bagaimana konsep relativitas waktu itu ya. Seperti waktu yang kamu jalani atau kamu persepsikan itu beda banget sama waktunya di alam yang lain gitu ya. Diceritakan misalnya malaikat itu turun menyampaikan itu 1 tahun di kamu itu sama dengan 1000 tahun dan sebagainya, ada di tempat lain 50.000 tahun. Jadi jangan bertanya soal waktu ini, karena waktu itu sangat
relatif gitu ya. Waktu bagi seseorang, kondisi pun bisa mempengaruhi lama atau sebentar gitu dari waktu itu. Ya itu mungkin ya banyak sini ayat-ayat tadi itu banyak banget itu yang menarik ya. Ya salah satu contoh yang tadi yang Amir itu sampaikan tadi ya, tentang tanah. Tanah itu kan kalau bisa dipelajari kan gimana mungkin bisa timbul untuk mengawetkan ya, gimana bisa mengawetkan dan sebagainya, itu kan itu satu yang bisa dipelajari harusnya ya. Ya, Fadal, ada yang lain mungkin? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Taki apa Kak? Oh, Kamal. Ya, Fadal. Iya, selalu menarik ya Ustaz, insyaallah. Jadi tadi tentunya diskusi tadi juga menimbulkan ini lagi kan. Ya awal-awal dari ilmu pengetahuan kan tentunya jelas suaranya. Jelas. Nah, awalnya kan pasti menduga-duga, berasumsi dan seterusnya. Nanti mungkin suatu saat akan bisa dibuktikan apakah benar atau salah, itu kan tadi hipotesa kata Ustaz kan. Tapi memang Anda yang tertarik mungkin agak berbeda tadi, yang satu ayat yang agak menyimpang ya di tengah-tengah cerita Ashabul Kahfi, terus tiba-tiba ada tentang insya Allah tadi itu. Itu sebenarnya kan menarik tadi Ustadz sudah menjelaskan, ada yang controllable, ada variabel yang bisa dikontrol, ada yang tidak bisa dikontrol. Manusia tentunya fokus pada variabel yang bisa dikontrol, sedangkan yang uncontrollable ini kan ada yang memang benar-benar sudah diketahui tapi kita nggak bisa mempengaruhi, tapi juga sebenarnya ada juga yang variabel yang kita belum tahu, yang variabel X mungkin yang kita dia uncontrollable dan kita nggak tahu. Nah, itu memang yang terjadi selalu dalam kehidupan kan, dalam yang kita hadapi selalu seperti itu. Dan manusia itu sebenarnya dalam saat yang sama diperintahkan untuk mempelajari, untuk menjadi dasar ilmu pengetahuan itu, bagaimana yang tadinya variabel yang uncontrollable itu bisa menjadi ilmu pengetahuan yang diketahui, karena memang menurut yang Anda pahami, Allah ini menciptakan alam semesta itu dengan keteraturan luar biasa gitu. Sehingga memang mungkin yang belum kita ketahui karena memang terbatasnya ilmu pengetahuan, tapi kita bisa sebenarnya kalau kita mempelajari bagaimana Nabi Adam kan sebenarnya sudah diajarkan segala sesuatunya, asma'ul kulaha itu kan ilmu-ilmu sudah diturunkan oleh Allah, tinggal kita yang manusia diperintahkan untuk mempelajari. Nah, pelan-pelan kan sebenarnya tadi terbuka juga kan, ada beberapa hal yang dengan berlalunya waktu sebenarnya ilmu pengetahuan bisa membuktikan gitu. Kita lihat misalnya sekarang di Amerika kan sedang, di Eropa dan Amerika ya, meluncurkan teleskop itu James Webb luar biasa kan, itu meluncurkan teleskop pada satu koordinat titik atau orbit yang 1,5 juta kilo dari kita, dan diketahui itu ya kita sama sekali nggak paham ilmu kuat, tapi ada yang udah bisa menentukan 1,5 juta kilometer dari sini ada satu garis orbit yang masih dipengaruhi gravitasi matahari, dia mengitari matahari, tapi juga dia sekaligus juga berputar di mengikuti rotasi bumi, sehingga dan dengan diperhitungkan segala sesuatu, nanti si teleskop ini bisa melihat sampai yang diketahui sebagai awal penciptaan. Luar biasa, sampai baca merinding. Kalau misalnya nanti benar jalan itu berfungsi alat-alatnya, bisa melihat sampai masa lalu, sampai 13,8 miliar tahun ke belakang, tahun cahaya. Wah, udah nggak bisa bayangin. Artinya
ini pengetahuan-pengetahuan yang tadinya uncontrollable tadi, Ustadz sudah menjelaskan suatu saat akan bisa dipelajari dan itu menjadi ilmu pengetahuan. Kalau di ekonomi balik-balik yang anak pelajari, malah ada satu ilmu yang mempelajari itu. Kita diperintahkan untuk dipelajari memprediksi budget. Budgeting itu kan kita membuat estimasi satu tahun minimal atau satu masa periode ke depan dengan asumsi-asumsi yang kita pelajari. Yang controllable, yang uncontrollable kita buat sehingga mendekati nanti realisasi itu mendekati estimasi atau budget. Nah, semakin bagus budgetnya, merencanakan nanti hasilnya akan membaik. Jadi ayat tadi yang insya Allah itu salah sekaligus menurut saya memerintahkan juga kita untuk semakin mengembangkan. Tadi Umang juga udah menyampaikan sih, bukan berarti insya Allah terus jadi kayak main-main, tapi itu justru pada saat yang sama kita diminta untuk yang uncontrollable bisa menjadi controllable. Dengan berlalunya waktu kita bisa memahami sehingga budget, misalnya tadi budget semakin mendekati realisasi, tapi memang ada selalu Ustadz yang kayak pandemi ini kan siapa yang memperkirakan pada satu masa tiba-tiba ada satu pandemi, ini Allah yang menunjukkan ya manusia ada satu kejadian yang belum diperhitungkan gitu. Dan nanti jadi menambah ilmu pengetahuan baru, ada pandemi, ada ilmu baru dan seterusnya. Menarik sekali. Anak kadang melihat tafsir nih kayak di ayat-ayat Allah tuh bener-bener apa ya? Ya pasti otentik dari Allah ya. Tapi dikupas tuh subhanallah kayak dibicara langsung dari Allah, bagaimana ini sudah ada ditulis sama Allah tuh di ayat, dan kita nggak baca selama ini, lewat aja. Mas Gur, terima kasih. Ya, betul, menarik ya. Itu di ekonomi kan ada namanya, Anda juga belajar ya, bounded rationality ya. Jadi kita orang ekonomi itu bisa berpikir secara rasional, tapi terbatas sebetulnya dengan keterbatasan informasi yang kita miliki ya. Jadi sehingga kesimpulan kita juga sebetulnya terbatas karena mungkin saja ada data-data atau ada faktor-faktor yang kita ketahui tapi kita asumsikan, padahal nanti kan asumsi-asumsi itu sebetulnya kita menyederhanakan masalah sebetulnya, sehingga formula yang kita buat itu bisa berjalan dan bisa melakukan prediksi asalkan asumsinya dipenuhi gitu kan, seperti itu. Karena keterbatasan kita juga. Tapi sekarang pun kan dikembangkan orang seperti big data segala macam yang bisa menganalisa detail sehingga asumsi-asumsi tadi bisa dikurangi kan, dihilangkan sehingga data-data ada semua gitu ya. Jadi betul itu. Jadi pemahaman kita tentang insya Allah itu sebetulnya luar biasa. Itu adalah sebetulnya ya insya Allah itu adalah satu ruang yang untuk Allah, yang Allah mengontrol semua faktor, Allah yang kontrol kejadian sebab akibat itu ya. Jadi ada ruangan yang memang di luar jangkauan kita. Tapi semakin banyak kita mengetahui tentang faktor-faktor yang kita ketahui, maka semakin besar pula kita bisa mengontrol satu kejadian gitu. Kalau dalam teknologi kayak gitu ya. Tapi di dalam hal-hal tertentu misalnya cuaca ya. Cuaca, saya kira cuaca faktornya banyak sekali gitu. Mungkin ribuan gitu faktornya. Ya. Dan itu sebagian besar atau semuanya tidak bisa kita kontrol. Tapi kita bisa pelajari sehingga kita bisa memanfaatkan ilmu itu, dan apalagi dengan peralatan komputer segala macam, kita bisa memprediksikan akan terjadi sesuatu. Misalnya banjir segala macam ya, di stimulasi. Sehingga kita bisa menghindari kalau itu kejadian dari awal gitu loh. Ya. Ada hal-hal seperti katakanlah orang ya dengan ilmu plate tektonik ya di dalam geologi kan, itu kan dia bisa sekarang ini dengan remote sensing bisa mengetahui betapa besarnya tekanan yang ada antara satu plate dan plate yang lain di dalam di kerak bumi itu ya, yang dia tahu besarnya tenaga itu
dan dia bisa memprediksikan akan terjadi gempa yang besar. Ya, bahkan skala-skalanya berapa skillnya bisa diketahui. Hanya saja dia masih belum bisa menentukan karena masih ada yang kurang. Sampai sekarang belum tahu kapan itu terjadi, pada detik, kapan, pada jam berapa. Masih belum ya. Sehingga yang kalau baru diketahui setelah kejadian, Kalau gunung berapi lebih mudah mungkin ya, jadi bisa tahu lebih mudah orang memprediksikan walaupun seringkali kesalahan juga. Kita tahu meletus dia seperti Semeru kemarin gitu. Ya kan? Ya tentu semakin dunia semakin berkembang ilmu pengetahuan, semakin banyak hal-hal yang kita ketahui. Tetap saja semakin banyak yang bisa kita kontrol. Hal-hal yang tidak bisa kontrol kita ketahui, kemudian kita bisa melakukan prediksi-prediksi sehingga kita dalam ilmu sosial ya lebih banyak seperti itu sebenarnya, untuk bisa meramalkan kejadian, melakukan rencana sehingga apa yang kita rencanakan itu bisa kita wujudkan dengan pengetahuan-pengetahuan itu. Tapi tetap saja sebagai orang beriman kita menyatakan yang akan datang seperti rencana itu ada sesuatu yang lain yang tidak kita ketahui. Itu adalah dalam kekuasaan Allah yang kita insya Allah itu ngasih tahu contoh yang sangat bagus itu COVID. Ini kalau sekarang pemerintah ini menentukan sudah dengan ilmunya macam-macam, terjadi dalam ekonomi adanya pertumbuhan kan, ada diramalkan tuh pertumbuhan sekian 5%. Dengan itu rencana macam-macam semua direncanakan karena itu. Tiba-tiba COVID datang, klub negatif semua, ambruk, babak belur semua. Sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya mungkin yakin betul akan terjadi, ternyata hancur, babak belur. Bukan satu negara, seluruh negara dunia ini. Hanya satu virus yang mungkin manusia tidak peduli banget ya, kecil sekali ya, yang bisa dilihat dengan mikroskop saja. Cuma jumlahnya berkembang biak dengan cepat, dan itu membuat kita bermasalah sampai hari ini juga. Belum bisa mengontrol virus itu secara penuh gitu kan. Kita tentu dengan ada kejadian ini, lalu kita belajar kan tentang virus itu kan, kemudian suatu saat bisa mengontrolnya. Sekarang ada vaksin segala macam, dengan macam-macam lah. Suatu saat kita bisa mengontrol si virus ini, atau dengan vaksin atau dengan kekebalan yang sudah tertular itu, sehingga kita sudah kebal. Nanti suatu saat virus ini seperti influenza biasa, itu memang siklus seperti itu. Menarik ya, betul. Sangat menarik. Insya Allah itu ternyata dalam maknanya ya. Insya Allah ya. Jangan sekali jangan mainkan lagi tuh, itu luar biasa, luar biasa. Ya. Kadang tadi poin Kamal tadi sangat menarik ya. Artinya kita kan berusaha belajar untuk mendapatkan pengetahuan untuk bisa memperlebar sebab-sebab yang bisa terkontrol itu ya. Karena kadang sebaliknya juga ya, artinya orang kan sering melihat mengatakan knowledge is power gitu ya, artinya pengetahuan itu kekuatan ya. Tapi seringkali juga knowledge itu justru bisa membelenggu kita supaya kita terbelenggu pada apa yang kita ketahui. Padahal ada banyak hal yang kita nggak tahu gitu ya. Sehingga kita dengan mudah memutuskan atau menjudge sesuatu berdasarkan apa yang kita ketahui, padahal ada banyak hal yang kita nggak tahu gitu, yang ada di luar kita. Jadi kadang-kadang menyadari bahwa kita banyak nggak tahu itu justru lebih banyak manfaatnya, lebih bermanfaat dibanding kita menyadari bahwa kita tahu gitu. Kita banyak nggak tahu tentang banyak hal, itu juga penting gitu ya, artinya bahwa banyak faktor, banyak informasi yang kita nggak tahu gitu. Itu juga penting itu, di samping kita tahu bahwa apa yang kita tahu. Ya termasuk tadi COVID tadi kan. Iya, itu benar-benar di luar dugaan sama sekali ya. Orang tidak menyangka sama sekali, tiba-tiba ada, dan bukan 1-2 orang terpengaruh, 1 negara, seluruh dunia. Betul.
Orang dibuat kita babak kita belur. kadang sudah nyiapin makan gitu, sudah ini di depan mata gitu ya. Sudah mau makan, kita tinggal sebentar atau dimakan kucing, nggak tahu juga. Oh, ada kucing di situ kan. Jadi ya itulah, nggak ada yang bisa mastiin nih. Ya, dengan ketidakpastian itu justru yang menggerakkan ini kan. Jadi Ya, pengetahuan semua bergerak karena ada faktor ketidakpastian itu. Betul. Ya, maksudnya kesadaran bahwa banyak yang kita nggak tahu itu yang belajar. Betul. Kalau anak-anak kita juga seperti itu mestinya ya. Iya. Harusnya semakin dewasa semakin sadar. Kalau anak-anak sebetulnya kan kalau dalam riset mencari pengetahuan sesuatu yang baru kan mencari faktor sebetulnya. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi tentang kejadian sesuatu. Lalu setelah tahu itu belum lagi kombinasinya banyak sekali. Ruwet 10, 20 ruwet. Belum lagi antara satu faktor-faktor lain, belum lagi yang namanya mediating faktor segala macamnya cukup ruwet gitu. Dan kalau sudah dapat kan kita bisa mengira-ngira. Kemudian belum lagi nilai di dalamnya, kadang-kadang orang lupa juga. Kita tahu faktor berapa value-nya di dalamnya itu ya. Misalnya katakanlah kita tahu kalau yang sederhana ya, untuk memasak air, kita tahu dia mendidih setelah titik 100 derajat, itu value-nya 100 derajat itu. Plus 1 atm tekanan atmosfer. Kalau tekanan atmosfer lebih rendah, lain lagi ceritanya tuh. Nah, yang angka-angka inilah yang sebetulnya setelah tahu faktor, berikutnya adalah angka-angka itu. Ya. Jadi ini bisa kita tarik sebenarnya yang menarik ya. Katakan tentang umur. Nah, seringkali kita memahami umur itu Allah itu menetapkan angka. Terlalu sederhana pemahaman kita mengatakan Allah itu menetapkan angka gitu. Karena pemahaman kita yang sangat sederhana, katakan umurnya 80, enggak seperti itu. Apakah betul Allah menentukan 80 seperti itu? Apakah yang ditentukannya adalah faktor-faktornya itu? Angka-angka di dalam faktor jalur ribuan. Makanya orang yang sehat hidupnya sehingga bisa hidup lebih lama, ada faktor-faktor lain ya yang kita tidak ketahui. Jadi menetapkan angka itu terlalu sederhana menurut saya, menetapkan angka, karena pemahaman yang tadi itu pengetahuan yang belum sampai. Ya itu contoh saja. Itu saja. Jadi intinya kalau orang yang banyak kepingin tahu malah jadi beban kayaknya Ustaz ya. Enggak juga sih justru kayak orang sudah ditentukan begini, kayak orang sudah ditentukan operasi jantung, kalau nggak dioperasi jantung mungkin 1 tahun selesai sudah. Tapi karena dia usaha untuk operasi jantung, jadi kayak dia nggak mau operasi, tapi dengan jalan dia berusaha hidup sehat segala macam, akhirnya lebih dari 2 tahun bisa jadi 4 tahun dia bertahan hidup. Orang kadang-kadang faktor-faktor yang di luar dari dia gitu. Anak lebih aksen tidak banyak tahu kadang-kadang. Kalau banyak tahu malah kadang-kadang kita beban. Iya, jadi seperti medikal ya, itu kan medis, secara medis mereka menentukan seperti itu. Nah, sebetulnya kan faktor ini bukan faktor medis saja, ada yang lain kan, ada faktor-faktor lain, ada psikologis, ada macam-macam. Nah itu yang sebetulnya orang mencari jalan yang lain, dia mendapatkan juga, tidak harus lewat medis gitu. Kalau katakanlah ada kawan anak cancer, jadi secara medis dia umurnya tidak sampai setahun gitu. Tapi ternyata dia hidup sampai sekarang. Setelah memakan ramuan-ramuan herbal segala macam, dia masih bisa hidup gitu. Dalam waktu berusaha, ada usaha ya Ustaz ya. Iya. Ternyata sebetulnya yang diketahui kedokteran dokter tadi, dokter ahli cancer gitu ya, dia pengetahuan dia memprediksikan berdasarkan pengetahuan dia tidak tahu ada faktor-faktor lain gitu, yang di luar pengetahuan dia gitu. Ya, kalimatnya kalimat insya Allah jadi. Insya Allah. Ya, betul insya Allah. Menarik Ustaz, masya Allah. Ini anak ini baru aktif ini di kafe ini baru aktif. Kemarin cuma pendengar aja. Ya. Terima kasih. Ini manfaat karena antum aktif. Karena ada Umar ini. Kalau Umar hostnya beda sudah kita tutup buku. Nah, ini karena antum aktif jadi
banyak terpancing manfaatnya, keluar semua. Iya, Jadi harus sering-sering kadang-kadang aktif. ini. Cerewet Ustaz ya, cerewet ya. Oh, enggak bagus. Perlu. Ini kan di sini kan kita berdiskusi. Diskusi. Diskusi. Ini kayak Saling tadi mengisi. siapa? Saling mengisi. Taki Murtadho ini ada yang mau disampaikan kelihatannya? Oh ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Abdurrahman. Oh, Abdurrahman. Halo? Abdurrahman. Ustaz, apa namanya? Agak ada dua pertanyaan sebenarnya. Iya. Yang pertama itu walaupun ayat ada penegasan dari ayat mengenai janganlah berbantah tentang jumlah misalnya apa itu, tapi Anda sempat menjadi pemikiran juga kenapa Allah menetapkan tidurnya Ashabul Kahfi itu sampai 300 tahun atau 309 tahun, waktu yang lama kan. Kalau hanya untuk menunjukkan kekuasaan saja, artinya tidak perlu selama itu kan. Misalnya menunjukkan 10 tahun aja sudah cukup kan. Artinya ada angka 300 ini ada sesuatu. Nah, kira-kira ada tafsiran yang merinci nggak tentang 300 tahun itu? Apakah ya kalau misalnya penggantian kekuasaan juga kan di situ kan sudah dijelaskan sudah berganti dari kekuasaan tauhid kekuasaan yang zalim kepada pemerintahan yang baiklah, pemerintahan yang benar. Itu satu. Nah, yang kedua itu agak aneh juga dalam ayat tentang ketika mereka berbantah tentang jumlah tentang hari. Nah, kok ada satu orang yang mengatakan tentang kalimat kamu. Apakah kata kamu itu hanya terjemahan? Apakah dalam Al-Qur'an itu tidak ada kata kita? Jadi seolah-olah orang itu adalah orang yang di luar dari orang yang di dalam yang ditidur itu. Kan kamu itu kan kalau dalam pengertian bahasa Indonesia ya. Jadi seolah-olah dia itu adalah bukan dari bagian orang-orang Ashabul Kahfi itu. Apakah itu memang orang Ashabul Kahfi sehingga tapi kenapa dia mengatakan kamu? Jadi memberikan nasihat dan nasihatnya juga sangat ini kan lain dari yang lain kan tentang ini. Coba kamu bawa uang perak keluar dari sini. Tuhan kamu lebih tahu. Jadi seolah-olah lain dari orang ketujuh orang yang tertidur itu seolah-olah ya. Atau mereka itu bukan sahabat, di antara itu ada orang lain sehingga dalam waktu yang singkat mereka tertidur, jadi sebagian kelompok ini yaitu tentang kamu seolah-olah dia nggak ikut tidur juga kan kamu itu ada penafsiran yang ini enggak atau kalimat Al-Qur'an itu tidak ada kata kita atau apa itu itu aja mungkin. Ya, yang mengenai pertama 300 tahun itu kan angka 300 atau 309 itu sebetulnya semua yang di dalam Al-Qur'an itu signifikan. Kenapa ada maknanya enggak? Ada makna semua, ininya enggak? Ya, betul. Ente yang katakan itu angka itu signifikan. Maksudnya Anda coba mencari, sebetulnya Anda juga penasaran angka ini ya, mengapa 300, mengapa 300, 309, dan disebutkan lama sekali kan 309 ya. Sangat lama sekali. Ya, betul. Nah, tafsir yang Anda temui banyak juga berbagai tafsir yang Anda pelajari itu belum ada yang membahas angka 300 itu kenapa. Ya, menjelaskan 300 itu. Yang ada penjelasan antara 300 309 itu kan, itu yang umum ada. Nah, ini terus terang Anda nggak tahu persis itu menjadi hal yang menarik untuk bisa mengungkapkan itu, tapi mungkin saja masa 300 tahun itu masa kekuasaan Tauhid itu ya. Jadi kan panjang ya. Ini kan kekuasaan Romawi kan sampai zaman Rasulullah sebetulnya. Zaman Rasulullah itu kita tahu ya perang Tabuk ya, perang Mu'tah itu kan berperang dengan orang Romawi. Nah, kekuasaan mereka tuh panjang sekali. Ini Romawi yang ada ini ke Bizantin ya, yang ada di timur, yang ada kekuasaannya itu ada di kota mereka itu di Aleppo atau di atasnya lagi, kemudian di kota Turki Istanbul sekarang tuh jadi kekuasaan mereka itu di Syria sebetulnya. Jadi, nah, Ana belum sempat menelusuri seberapa jauh sejarah di antara sejarah yang orang yang dolim ya, artinya mereka mempertahankan berhala-berhala mereka, Helenisme dari Yunani ya.
sampai akhirnya kapan mereka menerima Kristen, ya, menerima kemudian beralih ke beragama dengan agama Nasrani, ya, yang mereka mengadopsi Nasrani kan. Kerajaan Bizantin ini kemudian mengadopsi Nasrani, ya. Imwar pernah cerita itu, ya, minggu lalu, ya. Kan Nasrani kan banyak faksi-faksinya juga gitu. Sehingga ide tentang 3 Tuhan itu di situ sebenarnya orang-orang Romawi memasukkannya, yang campur aduk gitu, ya. Nah, ini atau persis pada saat itu apakah 300 tahun itu masa kekuasaan Tauhid yang bisa membahayakan mereka, ya, sampai ke satu kekuasaan yang katakanlah mereka tidak berbahaya lagi. Nah, ini pun Anda belum mempelajari, ya, sejarah, jadi kehilangan track juga. Mungkin ada cerita yang lebih detail tentang berapa lama sahabat yang berkuasa. Walaupun sebetulnya bisa ditelusuri, kita tidak tahu persis juga pada saat kapan. Hanya betulkah Decius itu? Kalau kita start dari Decius itu kan sebetulnya tahun-tahun 249, ya, setelah Masehi sebetulnya. Dan raja itu sebenarnya kita minggu lalu kita bahas cuma sebetulnya raja itu meletakkan dasar-dasar kekuasaan yang zalim, itu dia hidupnya 2 tahun saja, itu sejarah kita kan. Tapi berikutnya masih mungkin, ya. Nah, saya tidak bisa jawab, Anda nggak bisa menjawab persis mengapa 300 tahun, itu suatu mungkin PR buat kita yang ingin mempelajari lebih jauh. Jadi masih ada peluang tuh untuk mempelajari angka 300 itu saja. Sebetulnya kalau di dalam kalau belajar IAIN bisa jadi PhD itu, mengungkapkan angka itu, ya. Betul. Jadi masih banyak peluang sebetulnya untuk mengungkapkan hal yang demikian, ya. Tentu perlu bukti-bukti, ya, belajar, ya. Nah, mengenai dialog itu di dalam tafsir diceritakan itu orang yang menanyakan, ya, itu yang pertama itu leadernya, pemimpin. Jadi dia menanyakan kepada sebetulnya ada 2 kelompok ternyata di dalam orang penghuni Ashabul Kahfi ini. Ada 7 orang, ya, satu pemimpinnya. Nah, kita lihat mereka ternyata mungkin tidurnya terpisah kali, ya, membayangkannya gitu, ya. Membayangkannya mungkin ada tidur terpisah, tidak numpuk dari satu itu, terpisah. Dan yang satunya sebagai pemimpin menanyakan saja kapan nih, berapa lama kita ada di dalam sini nih. Terus yang satu lagi, yang kelompok menjawab dia, makanya kamu kan pada kamu, ya, dia menanyakan, dia yang bertanya kola, ini kolu, ya. Ya, mereka menjawab. Nah, kolu itu menjawabnya sehari atau setengah hari gitu kelompok itu. Nah, kelompok ini yang satu lagi, ada kelompok lagi. Ada satu kelompok lagi, ya ternyata, enggak segitu. Itu kita serahkan kepada Allah, Allah yang Maha tahu. Nah, artinya nampaknya kelompok yang kedua ini, dia enggak yakin. Kita tidak tahu sebetulnya berapa lama kita tidur. Allah yang tahu. Jadi kalau kita lihat tuh ada tiga dalam memahami itu, ya, suasana di dalam gua itu ada tiga kelompok. Yang satu orang sebagai pemimpinnya, satu kelompok lagi. Karena itulah saya dalam tafsir, dia karena kolu kan lebih dari 2, ya kan, 3 atau plus, yang tadi 3 plus, sehingga sebenarnya kira-kira di dalam gua itu ada 7 orang plus. Nah, itu sebetulnya membantu para penafsir untuk mengkonfirmasi bahwa jumlah mereka itu 7, karena pada ayat berikutnya kan sebutkan 3, 5 atau 7. Yang 3, 5 itu mereka tidak yakin, sedangkan yang 7 tidak ada komen. Lihat ayatnya ke atasnya, 7 tuh. Kalau itu saya bukan orang lain, mereka di dalam itu saja. Jadi itu membantu kita, Allah membantu kita sebetulnya untuk berpikir agak sedikit mendalam sehingga kita bisa mengetahui. Yang mengetahuinya hanya sedikit, ya itu yang berpikir. Sebenarnya yang pengetahuan tentang sedikit ini sebetulnya yang perlu kita camkan betul, ya. Karena yang berpikir itu memang sedikit, yang berpengetahuan sedikit, ya, yang selamat juga sedikit sebetulnya. Ya. Illa qalil itu banyak, illa qalil yang benar-benar memahami itu illa qalil juga, sehingga ayat illa qalil ini berlaku umum. Nah, demikian. Ya. Jadi di ayat tadi itu memang jelas disebutkan fab'atsu ahadakum,
utuslah salah satu di antara kalian gitu. Jadi memang apa namanya, bagian dari Ashabul Kahfi itu yang diutus untuk pergi ke kota dengan dibekali apa namanya, warikikum itu apa, uang apa, perak gitu ya. Jadi apa salah satu di antara mereka itu yang diutus ya. Dan diutus itu menurut tafsir kalau nggak salah bukan kan ceritanya kan ada 7 orang, sebenarnya 6 orang itu adalah yang golongan orang bangsawan, orang ningratnya gitu. Sementara yang satu lagi itu yang penggembala itu yang punya anjing itu sebenarnya. Nah, yang diutus itu tuh menurut tafsir itu adalah yang orang penggembala ini, karena diharapkan orang nggak banyak kenal sama orang itu. Kalau orang bangsawan ini kan dikira akan banyak dikenal, ataunya malah zamannya sudah beda. Betul, ada lagi mungkin? Sedikit info saja, ini baca dalam satu hadis ya. Nah, saya lupa riwayat mana. Imam Ali pernah cerita itu. Imam Ali bercerita sebenarnya 6 orang ya yang bukan masuk gembala ya. 6 orang ini orang-orang yang ada di sana. Disebutkan 3 orang duduk sisi kiri, 3 orang sisi kanan. Artinya memang dua kelompok mereka ini. 3 orang menasihat tentang apa, 3 lagi menasihat tentang apa. Sebenarnya dia itu informasi dari Imam Ali. Ya. Ya itu apa namanya? Ya riwayatnya kalau salah dari Imam Ali itu yang mengatakan 6 orang plus 1 itu. Ya, Fadl masih ada atau sudah nih waktunya sudah cukup larut di Brunei ya? Terutama. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mengikuti penjelasan dari Ustadz Nabil tentang tafsir dari surat Al-Kahfi ayat 21 sampai 31 ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan penjelasannya dan juga diskusi kita yang memperkaya apa hikmah-hikmah yang kita dapatkan dari surat Al-Kahfi ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa bukan sekedar kita dengar, tapi juga bisa berpengaruh kepada kita untuk menjadi lebih baik lagi insya Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kajian kita di Jumat depan insya Allah untuk ayat-ayat berikutnya yang insya Allah juga penuh dengan hikmah ya. Sekali lagi terima kasih buat Ustadz Nabil dan dulur-dulur semua. Mudah-mudahan menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah dan kita semua dan keluarga di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup majelis ini dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.